Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Gita Putri, NIM F1F119027 dari Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan memberikan video bagaimana cara pembuatan emulsi berskala industri. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, mari kita mengenal emulsi terlebih dahulu. Larutan terdiri dari zat larut dan zat pelarut. Tetapi ada beberapa zat yang tidak dapat bercampur. Salah satunya yaitu minyak dan air. Ketika minyak ditambahkan dengan air, mereka membentuk dua lapisan, yaitu minyak dan air. Ini terjadi karena minyak dan air tidak dapat bercampur satu sama lain. Ketika mereka dikocok dengan sangat kuat, ternyata mereka bercampur. Tetapi, mari kita lihat lebih dekat. Dapat terlihat bahwa ada tetesan minyak kecil yang diselilingi oleh seluruh air. Dan inilah yang dinamakan dengan emulsi. Tapi bagaimana jika ini didiamkan selama 5-10 menit? Mari kita berpikir sejenak. Dan ternyata setelah didiamkan, mereka yang tadinya bercampur kembali ke aslinya. Kita sudah terbiasa kok dengan emulsi pada kehidupan sehari-hari kita, seperti susu, mayonaise, ice cream, dan juga cat. Beberapa emulsi ini juga terbentuk dari bahan minyak dan air. Sekarang mari kita lihat proses pembuatan emulsi. Dapat terlihat terdapat 3 tank, yang pertama yaitu sugar dissolving vessel, yang kedua main mixing vessel, dan yang ketiga storage vessel. Langkah pertama yaitu dengan memasukkan air ke dalam sugar dissolving vessel atau tangki pelarut gula. Tangki pelarut gula ini bisa juga untuk pengadukan, pelarutan, dan pemanasan. Lalu dimasukkan gula, dan setelah itu gula akan dihomogenkan. Tangki pelarut gula didasarkan pada desain modular yang terdiri dari penggerak roda dan penggerak langsung, rangka bantalan, pengaturan segel, dan baling-baling foil. Ini adalah agitator yang dipasang di atas tipe ALG atau ALG. Rangka bantalan baja tahan karat dengan kopling poros internal yang dilengkapi dengan bantalan berpelumas dan tidak memerlukan perawatan. Tank yang ditempatkan di antara rangka bantalan dan flansa pemasangan berfungsi sebagai ruang untuk pengaturan segel dan memberikan sifat inspeksi yang baik. Ini memungkinkan untuk mengubah pengaturan layar dari luar tangki tanpa masuknya manusia ke dalam tangki. Tangki pelarut gula ini dapat dipasang dengan berbagai macam plafon baik untuk tangki bertekanan rendah maupun tinggi. Segel berjalan kering mekanis tunggal sering digunakan dalam aplikasi susu atau minuman farmasi, di mana tingkat sanitasi yang tinggi diperlukan dan di mana pembilasan segel tidak diterima. Penyegelan mekanis ganda menjaga penghalang steril antara tangki dan atmosfer. Segel terus-menerus disiram dengan uap kental pada suhu tinggi. Biasanya digunakan dalam aplikasi bertekanan tinggi seperti tangki penyimpanan septik dan tangki fermentasi. Langit-langit radial digunakan di semua jenis aplikasi di tangki atmosfer. Bentuk unik dari foil hemat energi dan baling-baling foil memberikan laju aliran yang sangat tinggi dengan konsumsi energi yang rendah. Efisiensinya hingga 400% lebih baik daripada baling-baling dengan bilah pitch standar. Bentuk unik dari baling-baling foil memastikan efek pompa tersebar merata. Artinya, efek pompa memiliki efek yang sama dari pusat hingga ujung baling-baling. Dimensi yang benar meminimalkan tingkat pembagian, yang menyebabkan lebih sedikit pemanasan pada produk tersebut. Baling-baling dirancang untuk menghindari area bayangan internal. Ini memastikan bahwa semua permukaan dapat dibersihkan dengan alfa-alfa bumbar mesin pembersih tangki Anda. Ada 4 desain agitator yang berbeda.
Yang pertama, dipasang di atas tanpa ALT tipe penopang bawah. Ini memudahkan untuk mendapatkan semua yang ada dalam tangki untuk pemeriksaan, pembersihan, dan perawatan, dan merupakan solusi ideal untuk aplikasi sanitasi tinggi. Yang kedua adalah top mount with bottom support tipe ALTB. Poros ditopang oleh bantalan yang stabil di bagian bawah, yang merupakan solusi ideal di mana bantalan stabil di bawah dapat diterima. Yang ketiga adalah side mount agitator tipe ALS, yang biasa digunakan dalam tangki penyimpanan dan silo untuk produk dengan viskositas rendah dan untuk menjaga agar produk tetap homogen. ALS memiliki biaya perawatan dan pengoperasian yang sangat rendah. Yang terakhir adalah bottom mount agitator tipe ALB. Servis agitator dapat dilakukan dari permukaan tanah yang akan membuat pemeriksaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Mari kita saksikan bagaimana keadaan real di dalam tangki. Dari tangki pelarut gula langsung menuju ke main mixing vessel atau tangki pencampur utama, di mana sebelumnya telah difilter atau disaring terlebih dahulu. Lalu ditambahkan zat aktif, setelah itu dihomogenkan. Ini adalah contoh dari bagaimana keadaan di dalam tangki pencampur utama. Lalu setelah itu memasuki recycling process atau disebut juga dengan proses daur ulang. Setelah itu, recycling process stop atau berhenti. Selanjutnya, sirup menuju ke mesin penghomogen, lalu setelah itu ke penyaring. Pengaduk Silverson atau penghomogen dapat mencapai ukuran globul atau droplet dalam kisaran 2-5 mikron. Bahkan dapat memperoleh hasil yang lebih halus hingga 0,5 mikron tergantung pada jenis dan formulasinya. Tingkat homogenisasi ini cukup untuk sebagian besar produk. Begini cara kerjanya. Rotor berkecepatan tinggi menarik material ke dalam workhead di mana material tersebut tercampur secara intens dalam celah presisi antara rotor dan stator. Ini diikuti oleh geser hidrolik yang kuat karena produk dipaksa melalui layar stator dan disirkulasikan kembali ke dalam campuran. Bahan baru terus-menerus ditarik ke dalam workhead secara progresif mengurangi ukuran globul atau partikel dan dengan cepat menghasilkan produk yang homogen dan seragam. Untuk beberapa aplikasi yang benar-benar menuntut ukuran partikel submikron, homogenizer bertekanan tinggi memang diperlukan. Bagaimanapun, hasil yang keluar bisa rendah, dan kadang-kadang lebih dari satu melewati mesin mungkin diperlukan. Terutama jika sedang diumpankan dengan produk dengan partikel besar atau tidak rata, atau ukuran globul yang berbeda. Selanjutnya, sirup menuju storage vessel atau tank penyimpanan di mana sirup tersebut akan disimpan. Ini adalah final sirup atau sirup yang dihasilkan setelah melewati beberapa proses sebelumnya. Setelah itu, tangki yang tadi dipakai dibersihkan. Sirup yang sudah jadi selanjutnya dikemas. Botol-botol ini sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan mesin automatic volumetric yang berguna untuk pengisian cairan ke dalam botol. Selanjutnya digunakan automatic cap sealing machine. Ini berfungsi untuk menutup tutup botol secara otomatis. Setelah itu diperiksa dan diberi label, dan dimasukkan ke dalam kotak secara otomatis. Kotak-kotak tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dus untuk pendistribusian. Ini merupakan ruang penyimpanan di dalam pabrik.
Setelah semuanya siap, produk siap didistribusikan. It's 5:50 something and I feel so empty inside.